Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Jenderal Besar Abdullah Nasution. Museum ini diresmikan tanggal 3 Desember tahun 2008, yang dimana tanggal dan bulan 3 Desember merupakan tanggal bulan hari lahirnya Jenderal Nasution. Jenderal Nasution lahir tanggal 3 Desember tahun 1918. Nah, rumah ini dulunya adalah rumah pribadi, rumah warisan dari mertuanya yaitu Bapak Gondokusumo. Rumah ini luas tanah kurang lebih 2.500 dan dibangun oleh Belanda dari tahun 1923. Nah, rumah ini ditempati oleh Jenderal Nasution dan keluarga dari tahun 1949 ketika Indonesia ibu kota pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, disitulah Jenderal Nasution pada waktu pangkat kolonel beliau menjadi kasat atau menpangkat menggantikan Pak Jatikusumo. Di tahun 1949 Jenderal Nasution menjadi kasat pertama hingga sampai tahun 1952 diganti oleh Jenderal Bambang Utoyo, hingga Jenderal Nasution menjadi kasat kembali sampai tahun 1955. Sampai tahun 1962 digantilah sama Jenderal Ahmad Yani, yang dimana Jenderal Ahmad Yani menjabat sebagai kasat sampai tahun 1965. Di tahun 1965 disitulah Jenderal Ahmad Yani menjabat sebagai kasat. Nah, disitulah di tahun 1965 ada kejadian yaitu G30 SPKI, yang dimana pasukan Cakabrawa. Nah, pasukan Cakabrawa itu kalau sekarang itu pasukan pengawal presiden di zaman eranya Pak R. Soekarno. Nah, disitulah di waktu tahun 1965 pasukan Cakabrawa yang dimana di rumah ini mau menculik Jenderal Nasution. Akan tetapi Jenderal Nasution dapat meloloskan diri. Namun anak kedua Jenderal Nasution yaitu Mas Suryani Nasution menjadi korban, dan anak ajudannya yaitu Letnan 1 Bertendan menjadi korban, diculik dibawa ke lubang buaya. Adapun di rumah ini ada beberapa koleksi. Yang pertama ada patung Tokso. Ini patung Tokso yang menggambarkan yaitu gambaran sosok Jenderal Besar Abdullah Nasution pada waktu menjadi kasat atau pangkat bintang 4. Karena Jenderal Nasution terakhir masih mendapat anugerah Jenderal Besar bintang 5, yaitu pangkat bintang 5. Di belakangnya koleksi selanjutnya ada gading gajah. Gading gajah ini merupakan gading gajah Afrika, tepatnya di Kongo di waktu Jenderal Nasution bertugas di Brigade Garuda 3. Ini merupakan kenang-kenangan dari komandannya, yaitu atasannya. Di belakangnya ada batu prasasti. Batu prasasti ini ditandatangani oleh Presiden kita ke-6 yaitu Bapak SBY Dr. Andi Susilo Yudhoyono di tanggal 3 Desember tahun 2008. Koleksi selanjutnya di atas ada foto. Foto ini merupakan foto di tahun 1948, yang dimana pada waktu tahun 1948 Jenderal Nasution pada waktu itu masih pangkat kolonel menjadi Panglima Divisi Priangan atau Panglima Divisi Siliwangi. Ini fotonya. Kita lanjut koleksi selanjutnya ada miniatur meriam. Miniatur meriam ini kenang-kenangan dari negara Rusia di tahun 1963, yang dimana Indonesia pada waktu tahun 1963 mau merebut Irian Barat dari Belanda. Disitulah Indonesia kekurangan logistik, hingga di tahun 1963 Indonesia membeli senjata dari Rusia. Jadi ini pertama kali atau kenang-kenangan pertama kali Indonesia kerjasama sama Rusia. Dilanjut ada miniatur tank. Ini merupakan kenang-kenangan di tahun 1964. Di atas ada foto. Ini foto di tahun 1952. Tahun 1952, waktu tahun 1952 Jenderal Nasution diganti oleh Pak Bambang Utoyo menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Lalu Jenderal Nasution kembali lagi di tahun 1955. Ini adalah foto tahun 1955 yang dimana Jenderal Nasution kembali menjadi kasat hingga sampai tahun 1962 digantilah sama Pak Jenderal Ahmad Yani. Koleksi selanjutnya ada meja dan kursi tamu. Nah, ini merupakan meja favoritnya Jenderal Nasution. Meja pertamanya Jenderal Nasution. Nah, inilah mejanya yang disukai dan disayangi oleh Jenderal Nasution karena Jenderal suka duduk di sini. Nah, kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, ada foto di tahun 1997
Foto ini merupakan foto di waktu Jenderal Nasution mendapat anugerah Jenderal Besar Bintang 5. Jadi di Indonesia ini yang punya pangkat bintang 5 cuma 3 orang saja. Siapa aja? Yaitu Panglima Besar Sudirman, yang keduanya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, yang ketiganya baru Jenderal Besar Soeharto. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Nggak ada omongan. Gampang. Bapak. Ya, kita masuk ke dalam ruang kerja pribadinya Jenderal Nasution. Ini merupakan sosok ruang kerja Jenderal Nasution, dan di waktu Jenderal Nasution keluarga masih nempatin rumah ini, ruang ini sangat-sangat tidak diperbolehkan orang lain masuk kecuali Jenderal Nasution dan istrinya. Adapun anak dan ajudannya tidak boleh masuk karena di sini adalah banyak barang-barang berharganya Jenderal Nasution. Barang-barang berharganya Jenderal Nasution apa saja? Yaitu buku-buku yang ditulis atau buku-buku yang pernah ditulis dan dibaca oleh Jenderal Nasution. Nah, inilah buku-bukunya. Nah, sampingnya ada koleksi yaitu sosok diorama yang menggambarkan Jenderal Nasution seorang penulis dan pekerja. Karena Jenderal Nasution adalah sosok penulis atau seorang penulis, pernah menulis buku sebanyak 70 judul buku. Ini ada di sini semua, Pak? Nah, di sampingnya adalah karya bukunya Jenderal Nasution. Dan buku yang sangat terkenal di kalangan internasional adalah buku yang berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Nah, buku ini isinya adalah taktik perang gerilya, dan di mana di tahun 1955 Vietnam perang melawan Amerika sampai tahun 1975 memenangkan perang dengan menggunakan taktik perang gerilya yang pernah ditulis oleh Jenderal Nasution. Ada bukunya ini. Dan koleksi selanjutnya kita masuk ke piagam. Nah, ini ada beberapa piagam. Piagam ini diberikan kepada Jenderal Nasution. Seorang Jenderal Nasution mendapat gelar doktor. Nah, ini ada piagam dari Universitas Negeri Pajajaran yang dimana Jenderal Nasution mendapat gelar doktor honoris causa dalam ilmu politik di tahun 1962. Dilanjut ada piagam dari Universitas Negeri Andalas. Di situ Jenderal Nasution mendapat gelar doktor honoris causa dalam ilmu kenegaraan di tahun 1962 juga, dan ada gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum. Di situ Jenderal Nasution diberi dari kampus Universitas Islam Sumatera Utara. Bahkan Jenderal Nasution pernah mendapat gelar doktor honoris dari Universitas Filipina. Dapur piagamnya ada di belakang pintu, ini piagamnya. Jadi piagam Indonesia sama Filipina beda. Jadi Indonesia stempelnya sudah pada waktu tahun 1962 masih menggunakan lilin atau cairan lilin, itu stempelnya. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke ruang kuning. Nah, ruang kuning ini di waktu Jenderal Nasution masih ada dan keluarga masih ada, di sini dijadikan ruang tamu VVIP. Kenapa dinamakan ruang kuning? Karena tembok, gorden, kursi, dan alasnya warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena warna favorit adalah warna favoritnya Jenderal Nasution dan Ibu Nasution. Dan ruangan ini yang pernah bertamu ada Yuri Gagarin, penemu astronot pertama dari Rusia, pernah datang ke sini dan bertamu di sini. Ya, inilah saksi bisunya, yaitu kursi, meja, dan alasnya. Belum pernah diganti ya, Pak? Belum pernah diganti. Nah, ini disinilah Yuri Gagarin pernah bertamu di sini. Ada Pangeran Bernhard dari Belanda dan ada Raja Faisal dari Arab Saudi. Nah, di waktu tahun 1965 kejadian, setelah 65 kejadian itu, di sini dipakai persemayaman anak keduanya Pak Nas, yaitu Ade Irma Suryani Nasution yang menjadi korban pada waktu itu. Nah, yang pernah bertamu di sini orang-orang hebat dulu siapa aja? Ada orang dari dalam negeri yaitu Pak Yen Soekarno, presiden pertama kali, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, termasuk presidennya sekarang yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kenapa bertamu ke sini? Karena Pak Prabowo merupakan sosok penggemar pengagum Jenderal Nasution. Nah, kita lanjut. Nah, di lorong sini ini ada beberapa diorama. Diorama ini menggambarkan
Sesosok prajurit pasukan Cakrabriawa yang mau menculik Jenderal Nasution dengan menggunakan taktik seperti ini. Dan di lorong sini ada beberapa foto penggemarnya Pak Nas, yaitu presiden kita sekarang, yaitu Bapak Prabowo Subianto tahun 1997. Inilah foto tahun 1997 yang dimana Pak Prabowo waktu itu menjadi Danjen Kopassus atau Komandan Detasemen Kopassus. Ada presiden atau wakil presiden Pak Harto sama Pak Tri Sutrisno. Nah, ini adalah foto tahun 1997. Lanjut, kita masuk ke ruang tidur. Nah, ini ruang tidur utama Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Nah, disinilah ruang tidur inilah yang menjadi momen dan saksi bisu di waktu tahun 1965 sebelum kejadian adik Irma Suryani Nasution tertembak. Nah, tanggal 1 Oktober tahun 1965, cerita sejarah di tahun 1965, pasukan Cakrabriawa yang datang ke sini kurang lebihnya jam 4.15 menit. Nah, sebelum masuk ke rumah ini, mereka sempat salah rumah. Datanglah ke rumahnya Dr. Laimina, Wakil Perdana Menteri 3. Di sana ketemu sama pengawalnya yaitu Bapak Kaisubul. Hingga pasukan Cakrabriawa mau masuk ke dalam rumahnya Pak Laimina tidak diperbolehkan. Hingga pasukan Cakrabriawa, disitulah terjadi kontak tembak antara Pak Kaisubul sama pasukan Cakrabriawa hingga Pak Kaisubul kena tembak dan meninggal di tempat. Akhirnya pasukan Cakrabriawa baru tahu bahwa itu bukan rumahnya target dan mereka kembali dengan berkekuatan 100 orang prajurit didampingi oleh para pemuda komunis. Hingga mereka masuk ke dalam rumah ini dengan melucutin para penjaga yang ada di sini 10 orang prajurit. Hingga mereka masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, pasukan Cakrabriawa membuat kegaduhan hingga mengeluarkan tembakan. Nah, disitulah Bu Nasution yang pada waktu itu sudah punya firasat hingga gak bisa tidur pagi harinya. Hingga disitulah Ibu Nasution langsung keluar, disuruh sama Pak Nasution untuk keluar. Baru di depan pintu atau pintu tengah itu Bu Nasution melihat kendaraan truk baru datang. Hingga disitulah Bu Nasution langsung akhirnya masuk ke dalam kamar kembali memberitahu sama Pak Nasution. Hingga Pak Nasution dikasih tahu, Pak, di depan ada pasukan Cakra. Hingga disitulah Pak Nasution langsung mau keluar, spontanitas. Akhirnya Bu Nasution melarangnya. Nah, disitu karena dilarang oleh Bu Nasution, Pak Nasution nggak jadi keluar. Nggak lama kemudian pasukan Cakrabriawa masuk melalui pintu depan dan samping rumah. Akhirnya setelah sampai di pintu tengah, Ibu Nasution keluar lagi yang kedua kalinya. Baru di depan pintu menghadap ke depan, Ibu Nasution sudah dilihat sama pasukan Cakrabriawa namanya Kopra II Hardiono. Hingga disitulah Kopra II Hardiono langsung menembak Bu Nasution. Dan untung peluru itu tidak kena Bu Nas, dan peluru itu hanya melewati atas kupingnya Bu Nasution hingga peluru itu mengenai atas pintu paling belakang yang bertanda putih, tengah-tengah ada lubang kecil. Nah, atas pintu sana ya, Pak. Nah, di sini lihat. Nah, karena ada tembakan itulah Bu Nasution langsung masuk ke dalam kamar kembali. Hingga akhirnya mau menutup pintu, pintu belum tertutup rapat. Kopra II Hardiono tiba-tiba sudah di depan pintu. Akhirnya mereka dorong-dorongan lah. Setelah dorong-dorongannya, akhirnya Bu Nasution berhasil menutup dan mengunci pintunya. Karena pintu ditutup dan dikunci, Kopra II Hardiono marah, mendobrak dan memukul pintu ini sampai pecah. Nah, ini pecahannya, ini pecahan di tahun 1965. Karena pintu tidak dibukain, Kopra II Hardiono semakin emosi sambil teriak dan berkata, Jenderal keluar. Jenderal diperintahkan menghadap Yang Mulia Presiden Soekarno. Disitulah Bu Nasution nggak membukakan pintu. Akhirnya Kopra II Hardiono mengeluarkan tembakan. Ada 5 tembakan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan disitulah Bu Nasution untung sudah geser di belakang pintu sebelah kiri. Hanya baju lengannya Bu Nasution yang kena peluru tembusan pintu paling bawah, dan peluru itu tembus ke dan kena ke meja baca Qurannya Pak Nasution. Akhirnya disitulah adik Irma yang tadinya disuruh di sini karena ada tembakan, adik Irma kebangun spontanitas, dia langsung loncat dan memeluk kaki kanan ibunya. Setelah itu adik Irma baru digendong sama Ibu Nasution. Dan lama kemudian adiknya Pak Nas sama ibunya Pak Nas, karena ada keributan di kamar ini, adiknya Pak Nas sama ibunya Pak Nas masuklah ke dalam rumah ini, di kamar ini.
Setelah melihat Bu Nasution menggendong adik Irma, adiknya Pak Nasution mendekat ke Bu Nasution. Dan disitulah adik Irma Surya Nasution waktu itu digendong sama Bu Nasution diserahkan kepada adiknya Pak Nas, namanya Ibu Mardia, sambil berkata dan berpesan, jangan sekali-kali buka pintu ini. Hingga akhirnya Bu Nasution menyerahkan adik Irma dan jalan ke belakang, mengarahkan atau mengajak Pak Nasution untuk menyelamatkan diri ke kedutaan besar Irak. Nah, disitulah kejadian adik Irma kena tembak. Yang lama kemudian Bu Mardia karena di sini sendirian, Kopral 2 Hardiono pada waktu masih di depan kamar ini, dia mengedor-gedor pintu sambil berteriak kayak tadi, Jenderal keluar. Jenderal diperintahkan menghadap Yang Mulia Presiden Soekarno, dan akhirnya Bu Mardia ketakutan hingga panik dan tiba-tiba pintunya dibuka. Setelah terbuka pintu ini, dengan pintu belum terbuka luas, Kopral 2 Hardiono spontanitas dia langsung mengeluarkan tembakan. Dan akhirnya peluru itu, tembakan itu kenalah tangannya Bu Mardia, tantenya adik Irma, yang tembus ke tulang punggungnya adik Irma Surya Nasution sebanyak 6 peluru tembakan. Nah, disitulah karena kena tembakan itu, Ibu Mardia nggak kuat kembali. Ibu Mardia menyerahkan adik Irma kepada Bu Nasution di belakang pada waktu Pak Nasution mau menyelamatkan diri, udah di atas tembok, mau ke kedutaan besar Irak. Dan Kopral 2 Hardiono sebelum meninggalkan tempat, dia mengeluarkan tembakan kembali karena belum mendapatkan panah. Ada 2 tembakan di atas. Itu 2. Setelah itu barulah dia jalan ke belakang mencari Pak Nasution ke belakang. Akhirnya tidak dapat Pak Nasution, kembali lagi masuk ke dalam rumah dan bergabung sama pasukan yang ada di ruang makan. Dan akhirnya Bu Mardia jalan ke belakang itu. Nah, ada pun koleksi di kamar ini ada beberapa yang masih asli. Ada baju dan sarungnya Pak Nas pada waktu Pak Nasution lompat atau menyelamatkan diri yang ada di almari itu. Termasuk ada tempat tidur dan kasurnya. Ini merupakan kasur lama. Spray, sarung bantal, sarung guling ini merupakan replika, bukan aslinya. Nah, keluarga yang bersangkutan ada fotonya, yaitu Bu Mardia. Bu Mardia itu ini yang pada waktu adik Irma tertembak. Ini Bu Mardia. Ini foto semua keluarganya Pak Nas. Ada ibunya Pak Nas di Sahara Lubis, dia pakai kerudung. Di tengah istrinya Pak Nasution sama adik Irma Surya Nasution, karena ini foto tahun 1960. Di sampingnya adalah mertuanya Pak Nas, ibunya Bu Nasution. Jadi Bu Nasution ini turunan dari Belanda, Surabaya. Ibunya seorang ibu rumah tangga asli dari Belanda, dan bapaknya seorang dulu pada waktu pemerintahan Belanda. Pak Gondokusumo ini adalah sekretaris wali kota Jawa Timur. Jadi Bu Nasution ini turunan Belanda, Surabaya. Nah, sesampai di sini Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ada yang ditanya ini. Ibunya, kakaknya, kemudian boleh tanya Bapak. Itu kenapa ada Pak Nasution yang di sana? Nah, itu hanya gambaran Bapak. Gambaran di waktu Pak Nasution itu mau lompat atau menyelamatkan diri ke kedutaan besar. Tapi bukan di situ. Bukan di situ. Nanti kita ke belakangnya, kita lihat langsung tembok aslinya. Ini kamar siapa? Ini kamar utama Jenderal Nasution dan keluarga, terutama Pak Nas dan sama istrinya. Ini yang asli apa nih Mas? Ya, ini mayoritas masih asli Bapak. Karpet ini semua. Karpetnya, kursinya, kursi itu juga masih asli. Kamar mandi juga kursi, sama? nah, kamar mandi juga masih sama asli Bapak. Nah, ini dulu kursinya ini di belakang, termasuk kursi yang di bawah ini juga dulu di belakang. Kalau mejanya masih asli di sini. Maksudnya asli sini ditaruh di sini? Ditaruh di sini mejanya Bapak. Gitu. Nah, di sini ini Bisa dikat kan? kursi roda, yang dimana kursi roda ini adalah kursi roda di tahun 2000 sebelum Pak Nasution meninggal. Jadi Pak Nasution sebelum meninggal kena penantik ke prostat. Nah, inilah kursi yang dipakai Pak Nasution untuk merawatnya pada waktu itu. Ini asli semua pintu. Asli Bapak. Jadi ini Kota juga. kalau kota ini peninggalan bukan tahun 1965. Ini hanya peninggalan keluarga, diserahkan ke kami tahun 2007. Tidak tahu tahunnya berapa. Itu semua apa? Tubin, Dari ya. tempat tidur, mejanya juga masih asli, namun isinya bukan asli tahun 65. Gitu. Kalau ada baju dan sarung itu asli. Di waktu Pak Nasution lompat dengan menggunakan baju dan sarungnya. Betul. Termasuk jamnya itu jam di tahun 1965 jam 4.15 menit. Setelah kejadian ini, Pak Nasution sama keluarga masih tinggal di sini. Nah, untuk setelah kejadian waktu kejadian tahun 1965, rumah ini karena rumah satu-satunya
yang dimiliki oleh keluarga, jadi rumah ini ditempati kembali sampai beliau wafat dan dijual atau diserahkan ke negara tahun 2007 itu. Berarti setelah kejadian itu, ini bolong-bolong tetap dibiarin dong? Masih dibiarkan. Dan di Pak Bu Nasution waktu tahun 2008 menjadi narasumber pernah ditanya, kenapa Bu ini tidak ditutup? Nah, karena seluruh. Nah, kenapa itu tidak ditutup? Dan Bu Nasution menjawab, karena pada waktu itu kita mau mencari gantinya sangat susah dan tidak ada seperti ini. Karena ini peninggalan Belanda tahun 1923. Betul Bapak. Jadi rumah ini belum pernah direnovasi atau belum pernah direhab dari tahun 1923 sampai sekarang. Dipakai semua termasuk tempat tidurnya. Termasuk tempat tidur dan kasurnya. Panas di sini juga. Panas tinggal di sini juga. Sampai meninggal. Fotoin dong. Kayak aku tadi. Kayak mau ini. Kayak sampai sini aja, jangan. Almarhum itu merasa dia nginep di sini ya. Yang Iya. kali dia nginep di sini. Betul. Termasuk betul kan? Termasuk di atas ada dua. Lagi. Agak ditutup sama panas. Dan itu tuh banyak yang di luar. Karena di luar itu ada pembatas, ada tembok, pas juga di situ perbatasan antara kedutaan besar. Bisa di-cut kan? Itu panasnya rasanya enak ditutup lagi. Fotoin aja. Terus dari sini Nah, setelah ini kita masuk ke dalam sana. ini belum ya? Nah, nanti kita ke situ. Mau lewat, Nah, mau kita ke situ. Pak, ini kan tentara yang mau mondok Pak ya? Mau lewat tadi. Dulunya itu pasukan Cakra Jawa yang hingga tahun 70 diganti namanya Pas Pamres. Mau lewat kasih. Kita masuk ke dalam. Ini Pak asli semua Pak? Asli Bapak. Jadi peninggalan Pak Nas. Kita masuk lagi. Iya. Nanti dulu, tugas tuh. Jadi anak pertamanya namanya Bergerak Desa Rasul. Anak empat ini ini Ina, Marisa. Nah, ini empat. Ada bapaknya. Bisa. Mana baru dari sini Pak? Oh ya. Oh. Nah, kita lanjut ruang ini, kita ke ruang gamat. Ruang gamat itu ruang seragam angkatan darat yang dimana ruang ini dulu dipakai untuk baju-bajunya Pak Nasution dan Ibu Nasution. Nah, sekarang dijadikan ruang gamat, ada koleksi, ada baju-bajunya Pak Nas asli, tidak ada replika. Ini merupakan baju-baju seragam Pak Nas yang ditinggalkan. Ada bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3, dan bedroom 4. Di sampingnya koleksi ada gambaran atau diorama yang menggambarkan pada waktu Pak Nasution lompat ke kedutaan besar Irak, melihat anaknya sempat bingung dan ragu-ragu. Untuk kejadian ini sebenarnya kejadian ada di luar. Iya. Nah, sebenarnya ada di sini temboknya. Lari dari sini ke sini ya Pak? Langsung ke sini Bu. Nah, Nasution membawa Pak Nasution ke sini. Alhamdulillah. Bunda, itu tugas aku dulu, baru foto, nanti masuk lagi aja. Dah, ayo udah. Fotoin aku di sini. Ya karena kan aku tugas di sini. Di sini, angle-nya di sini. Bunda, objek ya udah bagus. Udah. Orangnya, jangan Pak, Bapak pergi saja, Bapak menyelamatkan itu. Asli dan keluarga sudah jadi tanggung jawab. Enggak lama kemudian ada salah satu pasukan Cakra Beliau juga pohon nangka sana Pak. Oh itu. Nah itu ada pohon nangka yang di depan tadi. Nah di bawah ada pasukan Cakra Beliau melihat Pak Nasution di atas tembok hingga akhirnya pasukan itu menembak Pak Nas. Dan peluru itu tidak kena Pak Nas, peluru itu di tengah-tengah kedutaan besar Irak yang sudah ditutup sama Pak Nasution. Nah disitulah karena ada tembakan Pak Nasution langsung spontanitas dia menjatuhkan diri. Ternyata di bawah ada pot bunga yang terbuat dari besi, tidak melihat ke bawah. Pak Nasution kakinya kena pot itu hingga kaki pergelangan kanannya retak. Dengan kaki yang retak, pincang, Pak Nasution menyeret kakinya jalan ke ujung Duta Besar Irak. Di sana baru menemukan potongan drum. Akhirnya Pak Nasution masuklah ke dalam drum itu untuk bersembunyi dari pasukan Cakra Beliau. Hingga munculnya matahari baru dijemput oleh ajudannya namanya Letkol Hidayat dan dibawa ke markasnya Pak Harto, markas Kostrad. Tetapi tidak langsung dibawa ke sana, sempat menginap atau sempat dibawa ke
Tanah Abang di rumahnya masyarakat, yaitu masyarakat keturunan Cina. Namanya kita tidak tahu. Setelah itu kurang lebih jam 8 malam baru dibawa ke rumahnya Pak Novel yang dari Bali. Berarti tentara Cakrabardewa tadi perasaan mau menyerang ke sini tidak tahu dong aku Nasution di sini, atau mereka tidak tahu bahwa itu Nasution? Mereka tidak tahu bahwa itu Nasution karena mereka sudah menangkap Pak Pertendian yang dianggap dia adalah Pak Nasution. Nah, makanya mereka tidak mengejar Pak Nas, mereka langsung balik ke lubang buaya pada waktu itu. Karena mau dikumpulin di sana. Betul, Bapak. Titik kumpulnya di lubang buaya. Nah, setelah itu Ibu Nasution melihat Pak Nasution tadi yang sudah lompat ke kedutaan besar Irak, Ibu Nasution untuk mengelabui pasukan Cakrabriawa, dia langsung masuk ke dalam rumah kembali melalui pintu belakang, tidak lewat sini karena di depan sudah merasa bahwa ada Cakrabriawa banyak. Dia langsung masuk ke sini dengan membawa adik Mas Riana Sutonya sudah berada lewatlah. Wah, pusat gede banget, pusat cuman dulu. Lama, kelihatan. Apa? Gimana? Dulunya masuk ke dalam ini. Oh, ini apa nih? Hah? Iya, taruh menu sih dulu. Lu bagus ini, karena sekarang terutama. Apa ini? Di sinilah Ibu Nasution ada Pak waktu itu dia. Jadi tujuannya sebenarnya mendekat ke telepon ini. Nah, mau telepon Pangdam Jaya. Kalau jelas. Ternyata telepon sudah diputus. Telepon sudah tidak bisa digunakan. Akhirnya salah satu pasukan Cakrabriawa yang berkata, telepon sudah kami putus. Mana Nasution? Habis itu Ibu Nasution tersinggung, dia marah. Karena Pak Nasution pada waktu itu jabatannya adalah Menkuan Kapkasa, Jenderal Bintang 4. Mereka mengucap namanya Pak Nasution hanya Nasution saja. Dia marah dan membentak mereka. Pak Nasution, sudah 3 hari di Bandung belum pulang. Kalian kesini ini hanya mau bunuh anak saya saja. Dilihatin bahwa anaknya sudah kena tembak berlumuran darah. Akhirnya mereka terdiam dan tidak berani membantah kembali. Tidak lama kemudian ada pimpinan pasukan Cakrabriawa meniupkan peluitnya. Nah, lalu itu waktu sudah habis bahwa mereka sudah menangkap target, akan tetapi mereka salah tangkap. Menangkaplah ajudannya namanya Pierre atau Letnan 1 Pierre Tendian. Akhirnya langsung mereka keluar, diikutin lagi sama Bu Nasution. Diikutin sampai di ruang tamu, Bu Nasution melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang ditangkap mereka adalah ajudannya Pierre atau Letnan 1 Pierre Tendian. Akan tetapi Bu Nasution terdiam saja, nggak membantah apapun, nggak ngomong apapun. Mereka membawa Pertendian ke lubang buaya. Bu Nasution masuk ke dalam rumah kembali. Sambil berjalan, Ibu Nasution meyakinkan bahwa Adirma itu mau dibawa ke rumah sakit, hidup atau mati. Dengan ditanya, hidup, Adir masih hidup. Masih, Mama. Barulah di situ Bu Nasution berkemas dengan membawa bajunya, membawa Adirma ke rumah sakit Gatot Subroto. Itu pun Bu Nasution mampir dulu Bapak Ibu ke markas KKO, markasnya marinir yang ada di Blitar. Nah, dulu sebelum namanya marinir, namanya markas KKO. KKO itu apa? KKO itu Kostkot Makop Komando. Nah, disitulah Bu Nasution mampir di situ, bercerita kepada pimpinan pasukan KKO bahwa di rumahnya ada kejadian pasukan Cakrabriawa yang hendak menculik Pak Nasution. Hingga akhirnya pimpinan pasukan KKO memberikan bantuan kepada Bu Nasution hingga prajurit pasukan KKO berjaga-jaga di rumah ini. Hingga akhirnya Bu Nasution baru membawa Adirma ke rumah sakit Gatot Subroto. Ternyata benar, nggak lama kemudian pasukan Cakrabriawa yang tadi membawa Pertendian ke lubang buaya, sesampai di lubang buaya, para jenderal yang sudah ditangkap hidup atau mati diceklah sama pimpinan pasukan Cakrabriawa. Siapa? Yaitu Letkol Untung. Letkol Untung mengecek siapa yang belum ditangkap. Ternyata yang belum ada adalah Jenderal Nasution, target utamanya itu pada waktu itu. Hingga pimpinan pasukan Cakrabriawa memerintahkan kembali untuk mencari Pak Nasution. Dan pasukan Cakrabriawa pada waktu itu kembali lagi ke Menteng. Barulah mereka di Jalan Diponegoro, di Taman Suropati. Disitulah mereka melihat bahwa rumahnya Pak Nasution sudah ramai-ramai, sudah dijaga oleh pasukan KKO, hingga mereka tidak berani merapat dan mendekat.
Akhirnya mereka kembali ke lubang buaya melaporkan bahwa rumahnya Jenderal Nasution sudah dijaga oleh pasukan KKU. Kami tidak berani merapat dan kami tidak berani mendekat. Akhirnya disitulah Jenderal Nasution dijemput oleh Letkol Hidayat dan dihubungin Bu Nasution lewat rumah sakit Gatot Subroto. Itu pun Letkol Hidayat datang ke sini 2 kali, Bu Bapak. Bukan sekali aja. Kenapa? Letkol Hidayat datang ke sini sendirian pada waktu itu. Sampai datang ke sini teriak-teriak kepada Pak Nasution, akan tetapi Pak Nasution nggak nyaut, nggak berkata apapun. Karena Pak Nasution berpikir bahwa ini musuh atau kawan. Iya. Akhirnya Letkol Hidayat datang lagi ke rumah sakit Gatot Subroto, memberitahu sama Bu Nasution, Bu, Bapak tidak ada. Bapak sudah kami cari muter-muter di rumah nggak ada. Bu Nasution berkata, Bapak ada, Bu, Bapak ada di kedutaan besar Irak. Akhirnya Letkol Hidayat datang lagi ke sini ditemenin sama adiknya Bu Nasution, namanya Bapak Jul. Datang ke sini berdua dan Pak Jul teriak kepada Pak Nasution dengan menggunakan bahasa Belanda. Di situ Pak Nasution baru mau nyaut dan akhirnya Pak Nasution kembali lagi lompat ke tembok yang tadi, dibawalah Pak Nasution ke markasnya Pak Harto itu. Nah, itulah cerita yang Ini cerita tadi itu cerita jam berapa ini kejadiannya? Nah, Pagi. kejadian yang mana? Pagi jam 4.15. Pak. Oh, subuh masih gelap berarti ya. Masih gelap, iya. Nah, setelah itu itulah Pak Nasution waktu di markas kota baru memerintahkan Pak Harto, Pak Umar Wiradikusuma, termasuk Pak Sarwohedi yang mertuanya Pak Nasution untuk menumpas PKI. 3 hari kemudian PKI baru ditumpas. Ini Tanggal 5. Ya. di rumah ini siapa saja? Pada berapa orang jumlah yang Pada tinggal? waktu itu di sini penjaga 10 orang, Bapak. Oh, penjaga Penjaganya semua. 10 orang. Nah, itu 10 orang itu penjaga saja. Itu mati semua enggak? Enggak ada yang dimatikan dan ada yang jadi korban, Bapak. Oh gitu. Nah, perwiranya di sini yang jaga di sini ada 2. Yang pada waktu itu Letnan 1 Pertendian dan Letnan 1 Hamdan dari kepolisian. Sebenarnya pada waktu itu yang piket adalah Pak Hamdan. Terus? Akan tetapi pada waktu itu Pak Pertendian ini persiapan mau pulang kampung, Ya, kawin. mau tunangan sama pacarnya nama Ibu Rowi ini. Hingga akhirnya persiapan jam 4.15 menit dia mendengar ada suara tembakan. Akhirnya dia keluar lewat pintu samping Pak Velo itu sampai ke depan dihadang oleh pasukan KKB dan ditanya, disuruh nurunin senjata, ditanya di mana keberadaan Jenderal Nasution. Akhirnya PRTN mengaku saya ajudan Jenderal Nasution. Nah, karena dia mengaku seperti itu, para pemuda komunis yang dari jauh dari jalan situ melihat Pak PRTN dari keluar, dia teriak, itu Nurdin, tangkap Nurdin, tangkap Nurdin, tangkap Nurdin. Dan disitulah pasukan KKB Nurdin itu merupakan sandi, Bapak. Oh. Sandi para jenderal mau diculik itu supaya masyarakat dan rakyat Indonesia tidak tahu ini disandikan menggunakan nama Nurdin itu. Akhirnya pasukan Cakabrewa hanya mendengar saya Nasution. Nah, disitulah Pak Pertendian dibawa ke lubang buaya yang dikira dia adalah Nasution. Nah, setelah di lubang buaya, disitulah ketahuan. Yang tahu malah pimpinannya yaitu Untung atau Letkol Untung. Tapi biasanya berarti nggak mengakui dirinya sebagai Nasution, cuma salah dengar aja ya? Bukan, mereka salah dengar saja sebenarnya. Oh, Itu oke. kata-kata ini atau cerita ini sebenarnya cerita dari Bu Nasution di tahun 2008 pada waktu mau menjadi museum. Bu Nasution menjadi narasumbernya. Itulah gitu. cerita sejarah. Pak Nasution meninggal tahun? Pak Nasution meninggal tahun 2000, tepatnya tanggal 6 September tahun 2000. Kalau Bu Nasution meninggal tahun 2010. Lebih baru lagi ya. 19 Maret tahun 2010 Bu Nasution meninggal setelah menjadi narasumber dan disemayamkan di sini, Bu. Karena permintaan dari Bu Nasution. Meskipun tahun 2008 ini jadi museum, Ibu Nasution setelah menjadi narasumber pernah berkata dan minta nanti kalau saya meninggal juga disemayamkan juga di sini bersama anak dan bapaknya. Karena Pak Nasution dan adik rumah dulu disemayamkan di sini. Hingga akhirnya Bu Nasution juga minta disemayamkan juga di sini. Makanya tahun 2010 Bu Nasution disemayamkan juga di sini di ruang kuning tadi, Bu Bapak. Itu cerita sejarah. Berarti jadi ada 10 ada pengawal ini 10. Nah, 10 pengawal di sini, penjaga di sini, Penjaga, Bapak. iya. Nah, dari Brigif Kodam Jaya. Ya. Dari perwira, dari Angkatan Darat perwira 1 yaitu Letnan 1 Pertenda, dari kepolisian 1 yaitu Bapak Letnan 1 Hamdan. Pak Hamdan itu lama meninggal ya? Atau Siapa, dari Pak? apa ya? Pak Hamdan itu Pak belakang. Hamdan sampai sekarang masih hidup, Bapak. Hah? Masih ada dari kepolisian. Apa pangkat terakhir beliau? Pangkat terakhir dari kepolisian bintang 2. Kemudian sudah 8 tahun yang lalu. Apanya? Pernah datang ke sini, Pak Hamdan pensiunnya. Oh.
Terus anggota keluarga ada berapa orang di sini? Anggota keluarga ada pembantu 2, termasuk Bu Aulia dari Sulawesi. Terus Pak Nasution, Bu Nasution, sama ibunya Pak Nas, sama adiknya yang baru datang dari Medan. Dari anggota keluarga itu siapa yang sekarang masih hidup? Yang masih ada Bu Mardiah. Oh, Bu Bu Mardiah itu yang menghidupkan masih di ada? rumah, tangannya yang ada bekasnya. Iya. Itu bapak ibu itu masih ada, Bapak. Yang tinggal di Pejombongan. Usia berapa itu ya? Kurang lebih 89 tahun katanya, kalau sabar. Kalau kami tanyain anaknya yang biasa, anaknya ada di sini namanya Mas Uli. Sering datang ke sini karena di sini ada yayasan Jenderal Besar Abdul Arif Nasution. Oh, itu kan artinya beliau yang betul-betul menyaksikan apa yang terjadi kan? Betul. Dan masih bisa bercerita nggak? Nah, udah tua banget Bapak. Kalau ke sini pun beliaunya hanya di depan museum saja, nggak berani masuk ke dalam. Udah tua banget. Udah pada agak lupa. Kita tanya aja menangis saja Ibu. Oh, Kalau gitu. kita tanya tentang masalah museum, udah kejadian tahun 65, hanya menangis saja, nggak bisa ngomong apa-apa. Itulah Bu Mardiah. Dulu sering kesini, ya akhir-akhir ini, tahun ini belum pernah kesini. Sebelum tahun-tahunnya sudah sering datang ke sini dengan memakai mobil Innova itu. Hanya di depan museum saja di situ. Oke, mau lagi. Ini semua peralatannya masih asli semua, Pak? Masih asli Bapak. Untuk lampu, meja, kursi Karpet. masih asli. Nah ini karpetnya juga masih asli Bapak. Makanya kita batasi supaya orang tidak boleh masuk. Karena karpet ini karpet peninggalan beneran. Termasuk kursi santai itu Mana? karpet berisingan juga Bapak. Ini memang tipikal rumah lama, jadi Betul. atapnya tinggi, dingin, nggak Dan- perlu pakai AC kan? Betul Bapak. Dan atap ini merupakan atap yang terbuat dari cor-coran kapur sama kayu biasa, termasuk pakai benang gitu Pak. Jadi kita ini di atas ini bisa kita lewat. Oh ya? Betul. Yang sering masuk dan naik kan kami gitu. Kalau ada kebocoran. Gitu. Iya Pak. Mbaknya yang di sekolah mau dipakai, kemungkinan ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjutkan. Enggak sih, nggak usah. Udah cukup. Nah, kita lanjut ke kamarnya Adik Irma. Mau dilanjut atau bagaimana? Boleh. Nggak apa lanjut Ayo aja. kita lanjut. Iya. Kamu apa yang fotoan itu? Ntar aja, nanti kita masuk lagi aja. Nggak tahu, tapi Foto apa ya? enggak. Istrinya juga kayak artis. Anaknya juga. Nah, Bu Mardiah sama Bu Sarah itu masuk ke dalam kamarnya panas, lewat ini connecting ini Bapak. Connecting. Betul. Nah, ini apa? Ini pintunya. Nah, ada pun koleksinya ada tempat tidur dan tongkat. Nah, bukan tempat tidurnya Adik Irma. Namun ini tempat tidur pada waktu Pak Nasution kakinya atau kaki pergelangannya retak dirawat memakai tempat tidur dan tongkat ini. Ini pada waktu itu ditempatkan di markasnya Pak Harto, markas Kostra sana. Sebelum jadi museum, tempat tidur ini dan tongkat ini ditaruhlah di Museum Sastra Loka Jenderal Ahmad Yani. Setelah tahun 2008 baru digeser ke sini. Koleksi selanjutnya ada baju dan tongkatnya Pak Nas. Pada waktu Pak Nas itu menjadi itu pengantaran 7 jenazah pahlawan revolusi. Nah, ini baju dan tongkatnya Bapak Ibu. Asli, bukan replika. Nah, sebelahnya bajunya Adik Irma pada waktu Adik Irma tertembak, namun ini hanya replika. Yang aslinya ada di lubang buaya. Nah, di sampingnya baru bajunya Adik Irma asli. Jadi baju itu pada waktu tahun 60 mau dipakai untuk 5 Oktober hari ulang tahun ABRI. Jadi Adik Irma mau ikut upacara. Namun 5 Oktober malam ke-6 Adik Irma meninggal dunia itu. Jadi termasuk bawah itu ada sepatunya Adik Irma umur 5 tahun. Asli Bapak. Termasuk tas, tempat minum, boneka itu asli tahun 65 punyanya Adik Irma Suryani Nasution. Ini boneka mainan dia. Betul, asli. Nah, di samping sana ada lukisan yang menggambarkan Pak Nasution dan Adik Irma. Di bawah ada tulisannya Papa apa salah adik, itu merupakan kata-kata terakhir Adik Irma Suryani Nasution sebelum meninggalnya. Yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Nasution, makanya dibolehlah sama Pak Nasution di situ. Oh, ini tulisan siapa? Sama Pak Nasution. Oh, tulisan Bapak. Nah, itu makanya itu kenangan Adik Irma itu Tahu, tapi nggak sebelum tahu. meninggal dunia. Jadi pada waktu itu Pak Nasution dan Jibris mengantar 7 jenazah pahlawan revolusi menjadi ibu.
dia baru bisa menengok anaknya di rumah sakit Gatot Subroto. Di ruangannya Ade Irma melihat papanya baru datang langsung berteriak dan berkata, "Papa, apa salah adik? Kenapa adiknya ditembak?" Akhirnya Pak Raska menjawab, "Yang salah bukan adik, yang salah papa." Dan adik Irma menjawab kembali, "Kenapa papa mau ditembak?" Nah disitulah adik Irma langsung menutup matanya seumur hidupnya, meninggalkan ibu bapaknya. Nah disitulah itu ceritanya waktu Bu Nasution bercerita seperti itu. Nah untuk senjata yang dipakai adik Irma untuk menembak adik Irma mana Pak? Ada di rumah ini juga, ada di ruangan senjata. Ke ruangan senjata. Beneran daun. Ini mereka Istrinya lebih. Ini fotonya Pak Firtendian dan fotonya Pak Najar. Nah, mereka ambil mirip untuk Subuh-subuh lagi kan? Nah, subuh-subuh lagi kondisi dan keadaannya. Nah, ini fotonya Pak Firtendian. Saya tambahnya gini, Bunda, ini Pak Tandian ini itu alumni AMN tahun 1961. Betul. Pak Uwas 1960. Adik kelasnya Pak Uwas. Sama-sama. Akabri lah mas sekarang ya. Betul.